Halo semua, jadi di video kali ini saya mau berbicara tentang SSD lagi. SSD kali ini yaitu SSD merek Kingston. Merek ini tentunya sudah nggak asing lagi ya, karena memang ini merek yang sudah cukup lama ada. Produknya juga ada banyak, cuman yang akan saya bahas kali ini adalah tentang SSD-nya. Nih, kardusnya. Kalau SSD-nya di mana? SSD-nya saya pakai pribadi nih, di komputer saya di sini, di PC saya nih. Dan tentunya saya untuk hal ini cukup sedikit ada beberapa pengalaman lah. Sedikit cerita untuk Kingston itu, Kingston merupakan brand asal California, Amerika. Ya, tentunya bukan brand lokal, dia merupakan brand luar negeri. Yang berdiri sejak tahun 1987 oleh John Tu dan Davidson. Mereka tuh melihat kayak ada potensi, ada peluang di bidang teknologi saat itu, jadilah mereka mendirikan Kingston. Untuk lebih lengkapnya seperti apa sejarahnya teman-teman bisa baca di websitenya, dan itu lengkap. Mulai dari 1887 Kingston menciptakan apa sampai sekarang. Kita fokus di pembahasan SSD aja. SSD ini merupakan tipe Kingston A400. Harganya bervariatif, teman-teman bisa lihat di marketplace. Ini SSD yang saya nggak kepikiran sama sekali untuk review saat ini, cuman karena ada waktu luang, saya berpikir untuk kenapa nggak dibikin video aja. Ya, SSD ini dipasang di PC saya, yang PC-nya juga nggak tinggi-tinggi banget. Dia sering gonta-ganti spek, dan saat ini dia pakai prosesor Core i5 Ivy Bridge dengan mainboardnya itu Biostar H61MH. Ya, motherboardnya jelek. Terus itu aja, dan kita lihat kecepatannya. Di sini saya menggunakan crystal disk untuk mengetes kecepatannya dapat berapa sih. Dan tentunya dapatnya juga rendah teman-teman. Dapatnya cuma 200 Mbps, sekitar 200. Untuk kecepatan baca dan kecepatan tulis hanya 190 MB. Kok sedikit ya? Padahal Kingston kan di websitenya aja dia mengklaim kalau kecepatan bacanya tuh di sekitar 500 MB dan kecepatan tulisnya sekitar 450 MB. Yang jadi pertanyaan, apa Kingston bohong? Jawabannya enggak. Kenapa bisa gitu? Karena kecepatan maksimal dari si SSD ini bisa teman-teman dapat di PC yang mendukung SATA 3, motherboardnya mendukung SATA 3, soketnya ada gitu loh. Kalau soketnya ini cuman SATA 2, nggak bakal dapat kecepatan sekencang itu. Dapatnya cuman segini aja, apalagi motherboardnya jelek. Jadi ya sudahlah, dapatnya 200 Mbps aja. Apa itu termasuk berat, lemot gitu? Kalau dibandingkan sama hard disk konvensional, hard disk tradisional tentu enggak, masih lebih kenceng SSD daripada hard disk biasa. Tapi kalau dibandingkan dengan SSD yang dipasang di SATA 3 itu beda cerita, karena memang kalau SATA 3 dapatnya kalau bisa saya bilang sih sekitar 400 sampai 500 MB. Kalau teman-teman dapat di bawah klaim dari Kingston, bukan SSD-nya rusak, tapi lihat dulu spesifikasi PC atau laptop yang teman-teman pakai. Kalau tinggi ya pasti dapatnya tinggi juga. Kalau PC-nya cuman spek biasa-biasa, ya dapatnya segitu. Tapi paling tidak kalau SATA 3 bakal lebih tinggi daripada SATA 2 kayak punya saya ini. Untuk bahannya si Kingston ini bagus sih, dia bahannya kayak aluminium gitu, solid, bagus, dan nggak kayak SSD murah-murahan yang lain ya, yang bahannya kayak dari plastik. Ya walaupun bahan dari si SSD itu nggak begitu pengaruh banget karena memang dia ada di dalam. Paling nggak kalau kita buka SSD-nya dari kardus ini, kesannya kayak premium gitu, kesannya kayak enak gitu. Nggak SSD yang asal jual gitu, nggak. Kalau ditanya keluhannya tentang SSD ini selama saya pakai itu, saya bisa bilang sih nggak ada keluhan apa-apa. Nggak ada kayak error, nggak ada. Bagus ya, nggak ada kayak error. Terus juga nggak ada tuh kayak SSD yang sebelumnya pernah saya pakai juga. Saya udah pernah cerita di video sebelumnya, saya ada cerita di sana. Saya pernah pakai satu brand SSD yang memang saya pakai secara pribadi, bukan untuk pengetesan secara umum ya, tapi memang saya benar-benar pakai. Itu ada beberapa trouble. Ya, ada tuh videonya tuh, bisa teman-teman cari. Kalau di sini saya belum merasakan sih
masih enak-enak aja, nggak ada kehilangan data dan masih enak. Untuk garansinya, dia tuh garansinya 3 tahun. Tapi ingat teman-teman, untuk garansi 3 tahun ini teman-teman bisa cari distributor atau penjual dari SSD ini yang bertanggung jawab, karena kita klaimnya kan ke mereka. Jadi usahakan carilah penjual yang bertanggung jawab ya. Biar apa? Biar kalau ada sesuatu yang terjadi ke SSD ini, teman-teman bisa mengklaimnya dan dia juga mau bertanggung jawab. Kalau cuman distributor atau penjual yang asal jual aja, ya itu repot sih. Karena elektronik seperti SSD ini, walaupun saya pakai nggak ada masalah, bukan berarti 2 tahun atau ya hampir-hampir 3 tahun dia nggak bakal ada masalah. Bisa jadi ada masalah. Jadi carilah penjual yang bertanggung jawab. Cuman ya kalau harganya, kalau SSD Kingston ini dibandingkan dengan SSD murah lain kayak RX7, Midas Force dan lain-lain, itu agak sedikit lebih mahal ya, tapi nggak jauh banget sih. Mungkin jarak sekitar 50 ribuan gitu. Tergantung daerah teman-teman. Kalau di daerah saya ini mahal. 120 GB seperti ini nih, ini bisa 450.000 lebih kalau di sini. Kalau di daerah teman-teman yang lain mungkin di bawah itu. Ya perbedaan itulah yang jadi masalah saat ini. Tapi nggak apa-apa selagi produknya bagus. Dan juga ingat, SSD ini kita nggak pakai 1 bulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Jangan lihat harganya yang segitu, lihatlah SSD ini mampu bertahan berapa lama dan garansinya seperti apa gitu. Daripada kita beli merek SSD yang ya asal hidup asal nyala tapi urusan ketahanan nomor sekian, mending beli aja merek yang bagus. Atau kayak Kingston inilah, kalau di masyarakat kayaknya ini ada di tengah-tengah deh ya, walaupun ini udah merek yang lama, udah legend gitu, tapi kayaknya kalau citranya di masyarakat dia ada di tengah-tengah. Bukan yang disanjung mewah banget, tapi bukan yang jelek, dia ada di tengah-tengah. Kayak langkah aman buat kalian kalau mau beli SSD atau RAM, apa ya, langkah amannya yang nggak gitu mahal juga nggak murah, tapi kualitasnya bagus. Ya udah Kingston aja, gitu sih kurang lebih. Oke, kita lanjut di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like video ini, dan silakan tulis di kolom komentar kalian mau tanya apa. Kita lanjut biar nggak kepanjangan. Dadah.